Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Felisa dengan NIM 240005056. Nah, kali ini saya akan membahas dimensi perkembangan peserta didik. Nah, dalam dimensi perkembangan peserta didik, aliran pendidikan mempercayai bahwa itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama adalah faktor nativisme, yaitu faktor bawaan. Apa sih itu? Faktor bawaan itu mempercayai bahwa perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh faktor bawaan seperti genetik. Kemudian ada empirisme, yaitu aliran yang mempercayai bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik adalah faktor lingkungan seperti keluarga, seperti masyarakat, dan lain-lainnya. Kemudian ada yang terakhir, faktor konvergensi, yaitu aliran yang mempercayai bahwa faktor bawaan dan faktor lingkungan itu mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, dari aliran tersebut, yang paling dipercayai adalah faktor yang ketiga, yaitu konvergensi, yang menyangkut semua faktor. Kemudian masuk ke dalam materinya, yaitu dimensi perkembangan peserta didik itu mempunyai prinsip ya, yaitu proses kognitif, proses biologis, dan yang terakhir adalah sosial emosional. Itu tidak bisa terpisahkan dalam perkembangan peserta didik. Itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang dimensi kognitif. Dimensi kognitif ini berkaitan dengan perkembangan kemampuan otak. Dalam proses pengembangannya itu, anak dalam kemampuan berpikir, kemampuan bernalarnya itu berkembang ya. Ada surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, Amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun innam ayatazakkaru ulul albab. Yang memiliki arti, apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah kepada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab atau orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ini mengandung arti bahwa Allah telah memberikan karunia kepada kita berupa akal untuk menerima pelajaran atau untuk belajar, untuk mengetahui informasi yang belum kita ketahui. Allah mengkaruniakan itu semua kepada kita, dan maksudnya dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk belajar, untuk mengetahui hal-hal baru. Kemudian setelah kognitif, kita masuk ke biologis. Apa sih biologis itu? Biologis itu maksudnya dimensi yang berhubungan dengan fisik kita ya. Biologis itu bisa dibilang seperti contohnya pertumbuhan kita dari bayi sampai dewasa sekarang ini pasti mengalami kenaikan level yang
bertahap maksudnya dari jumlah usia kita, usia segini perkembangan kita apa, sampai usia kita dewasa perkembangannya pasti berbeda-beda dan naik level. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian ayat Al-Quran yang bersangkutan dengan ini adalah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Ayatnya berbunyi, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izoman fakasawnal izomalah man summa ansya'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ayat ini memiliki kandungan Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ini memiliki arti bahwa dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang baik. Intinya adalah Allah itu maha baik. Allah maha mengetahui, maha segala-galanya yang telah menciptakan kita dari segumpal tanah sampai seperti ini atas ridhonya. Fisik kita berbentuk sampai seperti ini, sampai menjadi manusia yang alhamdulillah diberikan kesempurnaan seperti ini atas izin Allah, atas karunia Allah. Jadi kita harus mensyukurinya. Kemudian yang terakhir setelah itu ada sosial emosional. Apa sih sosial emosional itu? Dimensi ini tuh berkaitan dengan keterampilan kita dalam mengelola rasa, dalam mengekspresikan rasa kita dengan sikap kepada orang-orang di sekitar kita, kepada hubungan bermasyarakat kita, hubungan keluarga, dan hubungan yang lain-lain. Keterampilan mengelola sikap ya, ini digarisbawahi bagaimana sih perkembangan itu harus ke arah sikap yang positif, seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan surat Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair khaddaka nasi wala tamshi fil ardi maroha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, yang artinya janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan dirinya. Surat itu memiliki arti bahwa kita itu jangan sampai memiliki sifat yang negatif terhadap orang lain. Maksudnya menyombongkan diri kita, sifat-sifat seperti itu. Kita tuh harus memiliki sifat yang positif, sifat yang mudah bergaul gitu, bisa mengendalikan emosi kita terhadap sesama. Nah, dalam penerapan
kognitif, biologis, dan sosial emosional itu tuh bisa dilakukan dengan proses pengembangan fitrah atau potensi-potensi yang telah Allah terinstall ya. Potensi itu tuh ada 7 yang harus dikembangkan dalam dimensi perkembangan ini. Potensi pertama adalah potensi keimanan. Apa itu potensi keimanan? Jadi, potensi keimanan atau fitrah keimanan ini adalah fitrah yang dimaksudkan bahwa kita itu harus mengenal, harus mempercayai, harus taat terhadap agama kita, taat terhadap ajaran hidup kita ya. Nah, fitrah keimanan ini masuk ke dalam kognitif dan sosial emosional. Kognitif karena berisi tentang pemahaman kita tentang ajaran agama. Kemudian sosial emosional itu maksudnya bagaimana kita mempraktekkan ajaran itu, mempraktekkan pemahaman kita itu terhadap sesama, terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita mengatur emosi kita, bagaimana kita menyalurkan itu kepada kehidupan kita. Kemudian ada fitrah belajar. Apa sih fitrah belajar itu? Fitrah belajar itu harus dikembangkan karena ini berhubungan dengan proses kognitif, prinsip kognitif. Nah, fitrah ini tuh harus dikembangkan dari 0 sampai 2 tahun. Itu tuh masa golden age-nya ya. Itu harus distimulus tuh dari dia umur segitu. Kemudian fitrah belajar ini kan mengasah kemampuan otak ya, dalam berpikir, dalam bernalar, dalam mengolah informasi. Contoh penerapan pengembangannya itu ya itu dengan mengajarkan anak membaca, menulis, berhitung agar mereka bisa ke tahap-tahap pembelajaran yang lebih serius, yang lebih mendetail. Kemudian ada fitrah bakat. Fitrah bakat ini dikembangkan dengan cara mengobservasi anak tersebut, dicoba untuk melakukan beberapa hal, apa sih yang mereka sukai, seperti itu. Nah, fitrah bakat ini berhubungan dengan kognitif dan biologis. Kenapa seperti itu? Karena fitrah bakat ini terpecah menjadi 2 ya, terkait dengan intelektual dan terkait dengan fisik atau motorik. Nah, erat kaitannya hubungan antara fitrah bakat dengan biologis karena bakat itu bisa diturunkan oleh genetik juga. Kemudian ada fitrah seksual. Fitrah seksual ini bisa dikembangkan dengan mendidik anak sesuai dengan gendernya. Misal anak laki-laki dididik ayah sesuai dengan norma-norma laki-laki, seperti pada masa pubertas dibedakan bagaimana sih cara mengurus laki-laki pada masa pubertas, bagaimana menangani hal itu. Sebaliknya juga dengan perempuan, bagaimana sih pubertas dengan perempuan, terus diajarkan untuk menjauhi yang bukan mahram, tidak saling berdekatannya, seperti itu ya proses pengembangannya. Kemudian ada fitrah estetika dan fitrah bahasa. Itu masuk ke dalam kognitif dan sosial emosional. Mengapa seperti itu? Fitrah estetika dan bahasa ini berkaitan erat dengan kognitif dan sosial emosional karena fitrah ini tuh adalah kemampuan kita untuk mendeskripsikan opini kita. Itu tuh kan dalam proses berpikir ya, berarti kognitif. Kemudian bagaimana kita menyalurkan hal tersebut dengan bahasa kita untuk agar orang lain tahu, agar orang lain mengerti. Itu tuh proses sosial emosional. Kemudian ada fitrah individu dan sosialitas. Fitrah individu dan sosialitas itu bagaimana kita membawa diri kita ke dalam bermasyarakat,
ke dalam lingkungan keluarga, ke dalam lingkungan seperti itu ya. Bagaimana kita menempatkan posisi emosional kita ke arah yang negatif. Bagaimana kita menempatkan diri kita dalam bermasyarakat itu ke yang positif, jangan ke yang negatif. Bagaimana proses pengembangan itu ditempatkan ke anak, seperti kita harus mengembangkan kejujurannya, empatinya, terus mengembangkan rasa kerjasamanya, seperti itu. Kemudian ada fitrah jasmani. Fitrah jasmani itu berkaitan dengan contohnya ya. Contoh fitrah jasmani itu berat badan, terus tinggi badan, itu fitrah jasmani. Dan itu termasuk ke dalam aspek biologis. Nah, cara kita mengembangkan fitrah jasmani itu adalah dengan mengajarkan seperti menjaga pola makan yang sehat, menjaga pola hidup bersih, menjaga pola kebugaran seperti olahraga gitu. Dalam proses pengembangannya terhadap anak itu diwajibkan minimal mempunyai 1 cabang olahraga yang disukainya untuk mengembangkan fitrah ini ya. Minimal 1. Jadi kesimpulannya, proses pengembangan dalam peserta didik atau dalam kategori proses pengembangan anak ini yaitu proses menjaga fitrah yang sudah ada dan memajukan fitrah tersebut ke arah yang maksud saya mengarahkan fitrah tersebut ke arah yang positif dan jangan sebaliknya, karena sesungguhnya fitrah yang diberikan Allah itu sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa karunia-Nya, dan itu harus bisa kita kembangkan ke hal positif, ke hal yang membawa ke dalam kebermanfaatan dan ke dalam hal yang disukai oleh Rob kita. Terus dalam proses pengembangan itu, orang yang bertanggung jawab adalah yang nanti akan dipertanyakan, sudah benarkah proses pengembangan atas tanggung jawab yang kamu ampuh terhadap titipan Allah? Nah, itu akan dipertanggungjawabkan kelak ya. Maka dari itu, proses pengembangan ini harus benar-benar dilakukan sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan fitrah yang sudah ada. Menyangkut kognitif, biologis, dan sosial emosional. Semoga penjelasan saya ini bisa diterima. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.